Oke, jadi kalau kalian dikasih pilihan, kalian punya uang 6 jutaan, kalian bakal pilih iPhone bekas dengan harga 6 jutaan juga, atau kalian pilih Android yang baru, harganya 6 jutaan. Kalau saya pribadi, ya pasti pilih Android lah ya, karena dia lebih baru. Masa ngeluarin uang 6 juta, tapi dapat HP bekas. Tapi pasti kalian sering lihat lah, ada orang yang bela-belain keluarin uang 6 juta, yang menurut saya itu lumayan, untuk dapetin iPhone bekas. Dia mau apa sih di mari? Kalau mau gabung, minimal iPhone lah. Apakah iPhone emang se-worth it itu? Di video kali ini akan kita bahas. Tapi maaf, saya pakai kacamata karena mata saya sekarang lagi iritasi. Jadi smartphone yang akan kita bahas sebagai perbandingan adalah Xiaomi 12T yang harganya itu 6.599.000 tapi baru. Dengan iPhone 11 second yang harganya itu di 6.320.000. Keduanya ini sama-sama punya storage di 128GB. Terus kita bakal bandingin mana yang lebih worth it dari 5 perspektif aja. Jadi ada display, kamera, operating system, performa, dan juga baterai. Kita bahas dari sisi displaynya dulu. Kalau kita bahas layar, wah iPhone 11 ini jelas terbantai abis. Dilihat dari poni aja udah kalah. Android mana yang punya Note segede iPhone? Dan kalau kita masuk ke spesifikasi, Xiaomi 12T layarnya ini udah pakai AMOLED dengan refresh rate 120Hz, support Dolby Vision, HDR10+, dan brightness peak sampai 900 nits. Sedangkan iPhone layarnya ini masih pakai panel IPS, refresh rate-nya standar di 60Hz, brightness-nya 625 nits, yang artinya layarnya ini lebih smooth Xiaomi. Ibaratnya kalau misalkan iPhone 11 ini kita main karambol itu nggak dikasih bedak, jadi keset gitu. Kalau misalkan Xiaomi 12T main karambol dikasih bedak, jadi rasanya itu kayak kalau misalkan kita scroll itu di telinga kita ada kayak semacam efek gitu. Smooth. Terus karena brightness-nya lebih gede Xiaomi, jadi kalau penggunaan outdoor ya jelas iPhone 11 kalah terang dan warna yang dihasilkan layarnya juga kalah dengan Xiaomi 12T. Tapi nggak semua spesifikasi yang di atas kertas yang secara angka dia lebih gede itu lebih bagus. Contohnya kayak poin yang kedua ini. Kamera. Jadi untuk si Xiaomi 12T ini punya resolusi main kamera itu di 108 megapiksel. Sedangkan iPhone 11 main kameranya cuma 12 megapiksel. Wah, kalau secara angka kalah jauh si iPhone 11 ini. Untuk orang yang awam biasanya bakal ngejudge, wah yang mending Xiaomi lah karena udah 108 megapiksel, iPhone 11 cuma 12 megapiksel, kalah berkali-kali lipat. Atau yang satu lagi ngejudge dari merek aja, wah pasti bagus iPhone lah, orang ngepost IG story aja lebih estetik dan lebih kelihatan stabil, nggak stuttering. Sekarang langsung kita buktikan aja kameranya secara head to head. Kalau kita lihat dari beberapa sampel foto ini, iPhone 11 itu dia lebih ke natural ya, tapi kalau kita ngomongin tajam, kita ngomongin high dan Xiaomi lebih baik. Terus kalau kita ngomongin lensa POV-nya Xiaomi 12T juga lebih ultra wide ketimbang iPhone 11. Dan kalau saya pribadi disuruh milih, saya lebih milih ke Xiaomi 12T sih karena dia warnanya lebih realistis, sementara iPhone dia memang lebih natural, tapi untuk warna ini ya tergantung dengan preferensi masing-masing. Kalau untuk low light saya juga suka di Xiaomi 12T karena nggak flare, ya ada flare sih tapi nggak separah iPhone 11 dan warnanya itu lebih terlihat terang ketimbang low light di iPhone 11. iPhone 11 kayak ada noise kalau misalkan dia kurang cahaya. Kalau untuk foto itu tadi beberapa sampelnya, kalau kalian pegang yang mana? Xiaomi 12T atau iPhone 11? Sekarang kita masuk ke bagian video karena kan ada mitos, wah kalau foto memang Android itu juara lah, tapi kalau video masih iPhone. Benarkah seperti itu? Xiaomi 12T maksimal record videonya itu di 4K 30 fps. Itu pun cuma kamera main-nya atau kamera lensa wide-nya. Sedangkan iPhone 11 baik di kamera ultra wide dan juga wide-nya itu bisa di 4K 60 fps. Kalau dari sisi kualitas video gambarnya, saya lebih prefer ke Xiaomi juga. High dynamic-nya itu lebih oke, warnanya lebih keluar. Sementara iPhone 11 di videonya mirip dengan kameranya tadi ya. Jadi dia mempertahankan warna-warna flat, warna-warna yang natural. Tapi kalau kita ngomongin kestabilan di video ini ketika saya coba naik motor keduanya jalan, hasilnya itu lebih stabil iPhone 11 dengan 4K 60 fps ketimbang Xiaomi 12T di 4K 30 fps-nya. Tapi Xiaomi 12T itu punya fitur yang namanya steady camera. Walaupun memang resolusinya nggak bisa di 4K, bisanya di 1080p. Dan kalau misalkan kita pakai fitur steady-nya, itu masih hampir sama lah dengan iPhone 11 dengan 4K 60 fps-nya.
Untuk lensa ultrawide-nya, kalau misalkan kita pakai steady juga di Xiaomi 12T, itu juga masih bisa mengimbangi fitur 4K 60 fps ultrawide di iPhone 11. Tapi sekali lagi kalau masalah gambar di ultrawide-nya pun Xiaomi juga lebih realistis, lebih tajam dan warnanya lebih keluar ketimbang iPhone yang memang warnanya itu terlihat natural dan agak flat. Nah, dari sini mungkin muncul pertanyaan kenapa kamera 12 megapiksel di iPhone bisa lebih bagus daripada kamera 48, 64, atau bahkan 108 megapiksel seperti di Xiaomi 12T ini. Sebelum saya jawab, kalian harus tahu dulu untuk memunculkan gambar di layar 4K atau UHD, kalian cuma butuh resolusi itu 8,3 megapiksel. Jadi semua yang di atas 8,3 megapiksel itu udah overkill dengan dua alasan. Pertama, nggak semua handphone itu punya layar di atas resolusi Full HD. Jadi mau ambil video 4K, 8K, kalau yang dilihat layarnya Full HD ya sama aja. Kedua, tempat upload foto-foto kita kayak Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu selalu ngekompres foto atau video kita ke definitive resolution yang artinya ada pixel yang jadinya nggak berguna karena kekompres. Terus kalau gitu kenapa iPhone pakai kamera 12 megapiksel nggak 8,3 megapiksel aja? Karena 12 megapiksel adalah minimum requirement yang diperluin kalau kita pengen record video dengan resolusi 4K. Dan satu lagi yang mempengaruhi bagus nggaknya gambar bukan cuma dari resolusi aja. Ada banyak faktor kayak sensor kameranya, settingan kameranya, dan yang bisa nentuin bagus atau enggaknya ya balik lagi ke selera kalian masing-masing ya. Karena saya ada beberapa teman yang suka color tone-nya di Samsung, tapi ada yang suka color tone-nya di Xiaomi, ada yang suka color tone-nya di Oppo, beda-beda lah kayak semacam ya pilihan preset, pilihan gradingan kalian suka yang mana. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Lanjut kita bahas ke perspektif yang ketiga, yaitu OS atau Operating System. Ya bakalan selalu muncul perdebatan ya kalau Android itu nggak bisa dibandingkan dengan Apple. Karena nggak apple to apple. Ya karena memang Apple tuh Android, operating sistemnya beda. Dan biasanya orang yang udah kejebak sama ekosistemnya Apple itu sulit untuk keluar. Kalau saya pribadi, saya pakai keduanya, saya pakai Android dan saya pakai iOS. Dan menurut saya ada kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Secara keamanan, iOS lebih aman daripada Android. Kalau kalian inget ya kasus penipuan yang lagi rame yang disuruh install aplikasi bergedok download foto yang mengatasnamakan ekspedisi si cepat atau JNE. Coba yang kena HP-nya apa? Itu kebanyakan Android. Sedangkan iPhone saat kita mau download apps-nya dia bakal bisa langsung detect itu virus dan gak akan biarin kita download. Jadi kita nggak dikasih ruang untuk download yang macam-macam di iPhone ini. Kalaupun terdownload nih ya, iOS didesain buat setiap aplikasi bakal dijalankan secara terpisah. Jadi ada virtual space tersendiri dan secara esensial antara satu aplikasi dengan yang lain itu nggak bisa interaksi. Jadi bikin si virusnya itu lebih susah tersebar. Beda sama Android yang basisnya itu open source, jadi siapapun bisa bikin software buat Android. Cuman di samping itu Android tetap punya kelebihan. Kita lebih bebas kalau pakai Android, bebas untuk nge-custom segala macam dan inovasinya lebih kencang karena dia open source, komunitasnya besar untuk perkembangan Androidnya sendiri. Bahkan di iOS 16 kalau kita jeli sebenarnya Apple juga niruin Android kayak super wallpapernya. Tapi kalau kita balik lagi ke alasan beli nggak cuma fitur operating sistemnya aja yang harus kita lihat, tapi garansi dan juga software update-nya. Kalau kita ngomongin garansi, ya kemarin itu lagi rame. Apple itu after sales-nya paling buruk di Indonesia karena dia nggak ada Apple Store. Jadi kalau misalkan kalian beli barang resmi pun terus kalian bawa ke iBox itu bakal dilempar ke Apple Singapura. Jadi makin lama. Kalau Xiaomi karena memang dia udah TKDN, jadi beberapa partnya itu dibuat di Indonesia. Jadi kalau misalkan rusak atau apa, partnya itu akan lebih mudah. Dan service centernya itu merajalela di Indonesia. Banyak. Kalau untuk software update, biasanya untuk iOS itu kita dikasih software update 5 tahun. Sedangkan untuk Android, software update-nya itu 2 tahun, tapi security patch-nya itu 4 tahun. Kalau dibandingin, iPhone 11 ini keluar tahun 2019, berarti dia masih dapat software update sampai 2024. Sedangkan Xiaomi 12T baru keluar tahun 2022. Artinya security update-nya dia bakalan terupdate sampai 2026. Lebih lama. Tapi biasanya untuk produk iOS selama saya pakai, biarpun dia udah ketinggalan update software, dia masih bisa tetap lancar dipakai dan itu menurut saya jadi poin plus. Sekarang kita masuk ke perspektif yang keempat, yaitu performanya. Buat kalian yang sering ngikutin turnamen game mobile kayak PUBG Mobile, Mobile Legends, kalian nyadar nggak kalau kebanyakan dari mereka itu pakai HP iPhone, bukan HP khusus gaming kayak Asus ROG ataupun Android. Jawabannya adalah performanya dan FPS yang dihasilkan itu lebih stabil. Biarpun secara tes Antutu Xiaomi 12T ini lebih besar daripada iPhone 11, tapi performanya iPhone 11 ini masih tetap bagus untuk kayak di game PUBG M, renderingnya cepet dan
Dia jarang patah-patah. Ini kayaknya PUBG M-nya yang curang ya. Jadi dia lebih memihak ke iOS. Tapi kalau dimainin dalam jangka waktu yang cukup lama, si iPhone 11 ini dia lebih cepat panas ketimbang Xiaomi 12T. Padahal kalau kita ngomongin spesifikasi layar ya, si Xiaomi 12T ini sebenarnya kalau dibuka untuk home screen itu dia smooth. Tapi entah kenapa kalau digunakan untuk main PUBG M lebih kerasa smooth iPhone 11. Tapi kalau kita gunakan untuk main game Genshin Impact ya karena skor Antutunya jauh lebih tinggi Xiaomi 12T, ya lebih lancar Xiaomi 12T di Genshin Impact ketimbang iPhone 11. Perspektif kelima kita bahas masalah baterai. Xiaomi 12T punya baterai 5000 mAh, chargingnya support 120 watt. Wah, pengisian baterainya ini 0 dari 100%. Cuma butuh waktu sekitar 19 menit aja. Sedangkan di iPhone 11 baterainya ini cuma 3110 mAh dan untuk waktu pencasanya 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 45 menit. Tapi kalau kita ngomongin perspektif baterai sebenarnya ya lebih unggul Xiaomi 12T karena dia baru. Sedangkan iPhone 11 ini iPhone 11-nya Ari. Yang kalau saya lihat baterai health-nya itu cuma 77% sekarang. Tapi kalau kita lihat dari penggunaannya Ari, screen on time-nya dia masih cukup dapat lumayan loh ya. Padahal kapasitas baterainya 3100. Screen on time rata-ratanya itu ada di 6 jam 47 menit. Tapi kembali lagi kalau masalah baterai, sebaiknya baterai itu diganti setiap 2 tahun sekali. Ini kayaknya nggak pernah diganti, jadi makanya baterai health-nya itu cuma 77%. Dan kalau kita beli Xiaomi 12T dengan harga-harga yang mirip 6 juta, kita pasti dapat baterai baru. Jadi kira-kira kita ganti baterai itu sekitar 2025. Nah kalau ini harusnya udah ganti sih ya baterainya. Jadi itu tadi adalah 5 perspektif yang saya angkat. Kalau untuk fitur-fitur lain kayak NFC, terus Face ID, nggak usah lah ya. Karena menurut saya itu poin yang nggak terlalu penting untuk kita angkat. Nanti videonya bakalan lebih panjang. Dan dari 5 perspektif tadi, kalau kalian disuruh milih, kalian bakalan pilih yang mana? Kalau saya sih, kembali lagi, saya bakalan pilih yang baru, Xiaomi 12T. Dan kebetulan si Xiaomi 12T ini bakalan saya pakai untuk 1 bulan ke depan. Ini udah ada kartu saya, jadi saya pakai daily driver dan nanti akan saya ceritakan pengalaman saya pakai Xiaomi 12T ini selama 1 bulan ke depan. Tapi saya masih penasaran, kalian bakalan pilih iPhone bekas atau Android baru? Saya dikasih